sebelumnya kita udah belajar dengan guru kita Ustazah Syifa bahwa memang kita sebaiknya menghinakan diri di depan orang tua karena memang perjuangan pengorbanan mereka itu dibandingkan dengan kasih sayang kita ke mereka nggak ada apa-apanya. Dan Ustadz Maulana juga sudah mengingatkan bahwa memang sosok seorang ibu itu suka dan sering bahkan selalu mungkin memendam perasaannya, kekecewaannya, kesedihannya demi membahagiakan keluarganya. Jadi pinter-pinternya kita deh gimana caranya membahagiakan hati orang tua. Nah, aku mau mengingatkan sekali lagi nih buat jamaah Islam itu indah, insya Allah kita akan ada segmen Tanya Dong Ustadz dan nanti di akhir acara ini akan ada doa mustajab bersama. Jadi boleh disiapkan Al-Qur'annya, catatannya, ballpointnya, kertasnya dan yang paling wajib adalah nonton sampai habis ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita nih ada video yang mau kita lihat dulu. Oh sorry bukan video tapi artikel yang akan kita baca dulu nih. Oke kita lihat artikelnya. Artikelnya adalah mana nih? Tentang seorang anak dan ibunya. Hanya karena masalah sepele seorang anak tega bunuh ibunya dan malah langsung asik minum kopi. Nauzubillahimin dzalik. Aduh ngenes banget Ustadz Syam. Ini di luar normal. Aduh ini di luar normal, mungkin ada masalah Ya, psikologi atau apa betul, ya, betul. tapi wallahu Ya. alam. Tadi sebelum Ustadz Syam menutup segmen pertama, Ustadz Syam bilang kan, kita kalau sebagai anak kadang-kadang tuh kurang-kurang bisa sabar sama orang tua. Ya. Karena semakin orang tua berumur, mohon maaf sekali katanya makin diuji Betul. kitanya dan juga semakin terlihat sifat kekanak-kanakannya, pengen dimanja, lebih pengen diperhatikan, lebih sensitif perasaannya. Gimana cara kita sebagai anak bisa menghadapi orang tua untuk bisa lebih bersabar dan semoga kita tidak menjadi anak yang seperti ada di artikel tadi. Subhanallah. Baik, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustazah Syifa, Kak Caca dan seluruh guru yang sedang menonton Islam itu indah, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra sudah menjelaskan, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Masya Allah, sungguh penciptaan manusia ini Allah atur gitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama kali itu telinga. Sungguh pendengaran itu, baru penglihatan dan terakhir adalah hati. Kenapa telinga duluan yang disebut oleh Allah? Ternyata seorang manusia masih di dalam janin mereka sudah berfungsi pendengarannya gitu kan. Mungkin ibu muda seperti Caca Frederica itu waktu hamil kemarin ya sering memperdengarkan Al-Qur'an karena sadar bahwa janin itu sudah bisa mendengarkan di dalam janinnya atau di dalam perut ibunya, sudah bisa mendengar. Maka indera pertama yang berfungsi adalah pendengaran. Kemudian setelah itu mulai beranjak dewasa maka indera yang paling berfungsi adalah matanya. Makanya suka nonton Islam itu indah, misalnya suka nonton sosial media, apapun itu. Suka menyaksikan berita misalnya, itu orang dewasa. Tapi semakin berlanjut usia yang paling berfungsi indera pendengaran menurun, indera penglihatan menurun, barulah paling berfungsi adalah al-fuad. Apa itu al-fuad? Adalah hati mereka. Hati mereka semakin sensitif. Makanya tidak jarang ada seorang orang tua cemburu dengan cucunya sendiri gitu. Kata neneknya, kamu mah perhatiin anakmu aja, nggak pernah merhatiin ibunya lagi. Selalu memperhatikan mertuanya, nggak pernah memperhatikan ibunya sendiri. Selalu memperhatikan istrinya, tidak pernah memperhatikan ibunya sendiri. Padahal itu tidak ada yang berubah dalam perlakuan anaknya. Cuma hati ibunya yang semakin sensitif. Maka kata Al-Quran, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Masih di dalam surah Al-Isra. Makanya Al-Quran menyebutkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau engkau dapati kedua orang tuamu atau salah satunya sudah lanjut usia, wabil khusus di sini nih, sudah lanjut usia, maka fala taqul lahuma uf, karena jangan pernah berkata di depan mereka. Jadi kalau mau cari cara mudah untuk bersabar, bil walidaini ihsana. Yang pertama, apa itu ihsan? Ihsan adalah perbuatan yang kita lakukan bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berbuat ihsan kepada orang tua saya bukan karena orang tua saya baik, tidak, tapi karena Allah yang memerintahkan kepada saya. Apa konsekuensinya? Karena sekalipun orang tua saya tidak baik kepada saya tetap baik kepada mereka karena Allah yang memerintahkan saya, bukan karena orang tua saya baik kepada saya. Itu yang disebut dengan ihsan. Makanya bil walidaini ihsana. Fala taqul lahuma uf wala tanharhuma. Jangan pernah berkata kasar. Sebenarnya diam aja depan orang tua itu cukup.
Diam di hadapan orang tua itu cukup. Maka yang ketiga cara bersabar selanjutnya adalah tahadu, tahabu, saling menghadiahilah kalian maka kalian akan saling mencintai. Intinya pengertian kemudian beramallah karena Allah bukan karena orang tua gitu. Jadi kita tidak melihat mau orang tua itu mungkin memilih, kita pernah kecewa Pernah sama kecewa, orang tua it's okay. Iya. atau apa, karena kita melakukan kebaikan ya bukan karena melihat, Bukan karena mereka, tapi karena karena orang tua. perintah Allah. Karena sering sekali kita bahas tentang orang tua, tapi banyak jamaah yang mengatakan bagus karena orang tuamu bagus, orang tuaku mah menelantarkan aku. Ah, Gitu. iya, banyak Padahal yang bukan merasa karena kecewa, itu. padahal Iya. bukan karena itu. Tapi memang Allah perintahkan kita Betul. untuk kebaikan diri kita sendiri. Betul. Baik, jazakallah khair Ustadz Syah, Masya Allah. Dan benar banget ya, semakin kita berusia tambah, tuh semakin sensitif gitu. Apalagi saya ya, sensitif banget gitu ya. Ketawa lagi Ustadz Syah. Baik nih, Emang sebelum udah kita- usia lanjut apa? Belum. Sekarang aja udah sensitif nih.